Kemudian juga minum air yasin. Gak ada air yasin, gak ada. Air asin ada. Dalam Islam gak ada air yasin. Jadi menurut beliau itu tidak ada. Ya karena memang kurang baca, ya. Karena kurang baca, kurang banyak referensi. Akhirnya apa yang dia tidak tahu dianggap tidak ada. Padahal dalilnya itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du, pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita doakan saudara kita yang di Palestina, mudah-mudahan oleh Allah diberi ketabahan, kesabaran, dan saudara-saudara kita yang gugur dalam agresi militer Zionis ini oleh Allah dan mati syahid, dosa-dosanya diampuni, amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, nyalakan tanda jempolnya, tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah video ini dalam rangka berpartisipasi, mendapat manfaat, memberi edukasi kepada umat, menjauhkan umat dari paham-paham, dari akidah-akidah yang menyimpang, dari akidah-akidah sesat yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana, dan menghindarikan, membentengi umat dari paham radikal. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, antara Ahmadiyah kita itu adalah tabarruk, ngambil barokah, ngambri barokah. Dan ini di kalangan ulama kita itu pembahasannya sudah selesai, sudah hatam. Artinya ulama-ulama kita itu tidak perlu diragukan lagi keilmuannya, dan beliau lebih tahu. Jadi kita sebagai orang awam ikut mereka, sebuah video ikut para ulama itu, dan itu sudah benar dan sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka melarang perayaan Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi itu dilarang, maka mereka merayakan. Bertanyalah kepada orang yang ahli zikir. Ahli zikir itu artinya orang yang berilmu, agar tidak dianggap menfitnah. Ya, mari kita simak video berikut ini. Dan saya yakin dalilnya sudah lengkap. Yang lebih mengetahui dalil itu beliau, para ulama. Namun tabarruk ini oleh kalangan kelompok sebelah, titel LC, doktor ya, dari lulusan Arab sana itu dipermasalahkan. Katanya Allah yang mempunyai barokah, Allah yang berikan barokah. Ya memang betul, ya, memang betul. Tapi tabarruk ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Rasulullah itu minum air wuduknya orang-orang Islam, kemudian memberi potongan rambutnya kepada kaum muslimin. Itu anggota badan Rasulullah, dan bahkan jubah Rasulullah itu dipakai untuk membungkus mayatnya orang munafik agar terhindar dari siksa kubur. Tabarruk yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah, dan ini masih dipermasalahkan orang Wahabi. Termasuk yang kita tabarruk itu biasanya kita itu minum air bacaan Quran, termasuk bacaan surat Yasin. Ini dipermasalahkan oleh orang Wahabi. Makanya kita tabarruk dengan bacaan Al-Quran. Ya masalah yang beri barokah itu tetap Allah, bukan Qurannya, tapi barokahnya membaca Al-Quran. Seperti itu.
Cuman sayangnya orang-orang Wahabi ini akalnya tidak berfungsi, ya. Akalnya itu tidak berfungsi, otaknya error, sehingga nutut mikir ke sana itu tidak nutut pikirannya seperti itu. Ya, yang mereka pahami ya secara lafdhiyah saja, tidak dipahami secara maknawiyah. Untuk itu mari kita simak video ceramah dari Ustadz LC, Ustadz Yasin Jawas, yang mempermasalahkan tabaruk tersebut. Dalil, kita nggak boleh mengatakan ini air ini barokah atau benda ini barokah atau hari ini barokah, kecuali dengan apa? Dengan dalil. Kalau enggak ya orang nanti banyak berbuat kesyirikan. Sampai nanti kobokan bekas kiai atau bekas habib barokah lagi. Kobokannya barokah, la haula wala quwata illa billah. Dari mana? Kemudian juga minum air yasin. Gak ada air yasin, gak ada. Air asin ada. Dalam Islam gak ada air yasin. Yang dicurangi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Muttafaqun alaih. Saya ngambilnya dari Riyadhus Shalihin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atamina. Kanjeng Nabi niku ketika haji rawuh sampai ke Mina. Fa'atal jamrata. Di Mina Nabi melempar, halo kok nggak fokus ini? Di Mina Nabi melempar jumroh. Summa ata manzilahu. Lalu Nabi datang ke tendanya lagi setelah melempar jumroh. Apa setelah itu yang dilakukan? Summa nahar. Lalu Nabi menyembelih kurban atau dam. Berikutnya giliran tahalul, cukur. Summa qala lil halaq. Lalu Nabi dawuh kepada tukang cukur, khudh, potong kanan kiri. Awas, yang berikutnya penting. Summa ja'ala yu'tihin nas. Wa fi riwayatin qala iksimhu bainan nas. Rambutnya saya ini rambutnya Nabi. Talha disuruh bagi-bagi kepada jamaah, kepada sahabat. Ngapain dibagi-bagi rekmone Nabi? Gae ngalap barokah. Bagaimana sahabat memperlakukan rambutnya Nabi? Kalau ada orang sakit minta obat, rekmone Nabi itu dicelupkan ke air, airnya diminumkan. Ada juga sahabat yang tidak ingin dikepui mungkar nakir, dia berpesan, kalau saya mati rambutnya Nabi selempitno nang jero kafanku, biar malaikat mungkar nakir sungkan nggak ngepui saya. Ini hadis Bukhari Muslim. Betapa percayanya sahabat dengan adanya barokah, ngalap barokah. Sementara kalau kelompok sono menganggap kayak begitu itu musyrik. Hadisnya Bukhari Muslim. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, ya, mengenai tadi yang dibahas oleh Ustadz Yasin Jawas itu, yaitu mengenai barokah. Itu diantara apa yang beliau sampaikan itu adalah barokah itu sampai hanya pada Rasulullah saja, untuk yang lain tidak. Nah, dapat dari mana beliau keterangan seperti itu? Dan itu kata ulama siapa? Ya, kalau mengikuti ulama salaf itu tidak demikian pemahamannya. Ya. Baik Rasulullah itu sudah wafat atau masih hidup itu sama saja. Itu masalah barokah itu karena Allah sendiri yang mempunyai hak prerogatif tentang barokah. Allah lah yang memberi barokah itu, bukan Nabi. Nah, makanya barokah itu bukan hanya ada pada Nabi. Tabaruk ini, ngambil barokah ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilakukan oleh para sahabat, ya. Ini contoh yang dilakukan oleh sahabat. An Abi Burdah qala, berkata Abi Burdah, qadimtul Madinah, saya datang ke kota Madinah. Falakiyani Abdullah bin Salam, maka bertemu denganku Abdullah bin Salam. Faqala li intalik ilal manzil, maka kemudian beliau berkata kepadaku, berangkatlah ke rumah. Fa uskika fi qadhin, maka saya akan memberi Anda itu minum fi qadhin dalam suatu wadah. Syariba fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengan di wadah itu ada bekas minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tusalli fi masjidin, dan kamu akan sholat di suatu masjid.
shalla fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana di masjid itu Rasulullah salat. Mana Rasulullah salat di masjid tersebut. Fantalaqtu ma'hu, kemudian saya pergi bersama beliau, bersama Abdullah bin Salam. Fasaqani syawiqan, kemudian beliau itu memberi saya minum sawik. Wa at'amani tamron, dan memberi dan menyuguhkan makanan kurma. Wa shallaitu fi masjidihi, dan saya sholat di masjidnya. Ini tabarruk dengan bekas minum dan bekas makan atau tempat Rasulullah. Dan ini yang disebut dengan tabarruk. Kalau di kita NU itu ini sudah beres ya, tidak ada masalah. Cuman Wahabi saja yang mengotak-ngatik ini ya, barokah itu. Terus mengotak-ngatik barokah yang mengatakan tidak sesuai dengan pemahaman ulama salaf. Ngakunya pengikut manhaj salaf tapi tidak sesuai pemahamannya dan perilakunya tidak sesuai dengan pemahaman dan perilaku ulama salaf. Itu ini sahabat Abu Burdah itu tabarruk dengan bekas minum Rasulullah dan bekas makan Rasulullah, juga bekas tempat sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barokah tidak hanya pada Rasulullah. Itu kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Ini hadis an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Qala, berkata Ibnu Umar, qultu, saya berkata, ya Rasulullah wa Rasulullah, al-wudu'u min jarrin jadidin muhammarin ahabu ilaika amin minal matahiri. Berwuduk dari tempat yang baru yang ditutupi itu lebih jenengan sukai apakah dari tempat bersuci? Faqala, Nabi menjawab, la, tidak, artinya tidak pada jarin muhammarin ini, tapi tapi minal matahiri, dari tempat wudu. Inna dinallahi, sesungguhnya agama Allah al-hanafiyata, lurus dan mudah. Qala, berkata Ibnu Umar, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah itu yab'asu, berangkat ilal matahiri, ke tempat bersesuci. Fayu'ta, maka didatangkan bimain, air. Fayashrabuhu, kemudian Rasulullah meminumnya. Yarju barokah aidil muslimin, dengan mengharapkan barokah tangannya orang Islam. Dengan demikian maka barokah itu bukan hanya dari Rasulullah ini. Rasulullah mengharapkan barokah dari tangan-tangan orang Islam. Jadi di tangan-tangan orang Islam itu terdapat barokah. Tapi jangan salah, barokahnya dari Allah, tapi melalui tangannya orang-orang Islam, termasuk minum air Al-Quran, air yang ditiupkan setelah membaca Al-Quran itu juga mengandung barokah. Ya sama, barokahnya dari Allah tapi melalui air tiupan bacaan Al-Quran. Seperti itu pemahamannya. Itu kan mudah. Cuman orang-orang Wahabi saja yang mempersulit ya. Sesuatu yang mudah dipersulit. Dalilnya sudah ada dibilang tidak ada. Bahkan ada yang hadis yang sahih dikatakan dhaif. Hadis yang dhaif dibilang palsu. Ini kelakuannya Wahabi kan. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah. Jadi demikianlah barokah. Barokah itu dari Allah, tapi ada wasilahnya, ada perantaranya, ada yang melalui perantara Rasulullah. Artinya berasal dari anggota badan Rasulullah atau bekas pakaian Rasulullah ataupun tempat yang pernah ditempati oleh Rasulullah. Ya. Seperti yang di ceramahnya Ki Haji Masuki Mustamar. Ya. Itu ngambil barokah dari bekas minumnya Rasulullah. Ya. Ada yang ngambil barokah dari
surbannya, jubahnya, gamisnya Rasulullah, ada yang dari rambutnya Rasulullah. Tapi tidak hanya sampai di situ, ya. Termasuk yang dicontohkan Nabi itu bahwasanya Nabi minum dari bekas air wudhunya kaum muslimin, yaitu para sahabat yang lain, dengan harapan mengharap barokah dari hal tersebut. Berarti barokah itu bukan hanya yang melalui Rasulullah, tapi melalui orang lain juga ada barokahnya, termasuk minum air bacaan surat Yasin, bacaan Al-Quran yang lainnya, atau bacaan doa. Nah, itu simpel sebetulnya, di NU itu simpel, cuman orang-orang yang tidak paham tapi sok paham. Orang-orang tidak paham tapi sok paham. Ini yang bikin masalah. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang NU itu sudah benar, dan mereka sudah punya dalilnya, yaitu mereka yang tidak bisa berdalil ikut pada ulamanya. Itu sudah benar. Dan ikut ulama, ikut kiai, ikut ustadz itu ada dalilnya. As'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Itu dalilnya. Jangan ikut kiai, ikut ustadz. Kalau tidak boleh ikut kiai, ustadz, siapa yang mau menjelaskan agama? Orang Wahabi melarang mengikuti kiai, ustadz, ulama itu. Kenapa? Karena biar mereka saja yang diikuti seperti itu. Oh, ustadz sama kiai itu melakukan khurafat, tahayul, TBC. Dianggap kiai dan ulama itu pelaku maksiat. Dianggap kiai dan ulama itu dianggap pelaku bid'ah yang tidak layak diikuti, dianggap tidak mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Hanya merekalah yang melakukan, yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Ini salahnya, menganggap nuduh orang lain yang tidak mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, hanya dirinya yang paling mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.